Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, yakni qayyidul ilma bil kitab au bil kitabah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan setelah kita melaksanakan UTS ya, dan jadwalnya berubah. Ya, pekan kemarin mohon maaf karena saya tidak tahu jadwalnya gitu ya, tidak disampaikan jadi tersilap sehingga menjadi hari Sabtu. Sebagian ada yang pengajian, kegiatan dan lain sebagainya ya. Kayak insya Allah ke depan dalam 4 sampai 5 kali pertemuan ke depan kita akan laksanakan setiap hari ya Jumat jam kalau jadwalnya itu jam 13 ya waktu Indonesia Barat, mungkin paling lambat itu bisa molor ya sekitar jam setengah 2 ya kemarin jadwalnya itu ya, karena sebagian kan ada ikut jadi khatib gitu ya, masjid, DKM dan sebagainya, jadi nanti mengikuti jadwal saja ya. Kemudian hari ini saya ingin menjelaskan sebelum nanti memberikan kesempatan, berikan waktu kepada yang akan presentasi ya. Saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran kita ini ya. Pertama adalah bahwa kita menerapkan di KKNI level ke-8 ini ya, di program magister itu pembelajarannya itu adalah berbasis student center learning ya, pembelajaran berbasis kepada siswa atau mahasiswa ya, di mana mahasiswa belajar terkait dengan berbagai kajian, khususnya mata kuliah yang kita pelajari hari ini ya, yaitu pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Nah, ini penting ya untuk kita melihat bagaimana meningkatkan dari kualitas pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Kemudian ya kebijakan baru juga terkait dengan kurikulum khususnya di perguruan tinggi, yaitu menerapkan adanya kurikulum berbasis OBE ya, Outcome Based Education, OBE, Outcome Based Education, pendidikan berbasis kepada luaran. Luaran yang dimaksud adalah produk yang dihasilkan dari pembelajaran ya per mata kuliah gitu ya, sehingga kalau mata kuliah kita ini adalah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran, maka harus ada luarannya, harus ada hasilnya. Nah, salah satu dari luaran itu adalah bisa book chapter, bisa artikel jurnal, bisa buku, bisa bunga rampai, bisa sebenarnya kayak apa webinar dan lain sebagainya. Nah, itu diperbolehkan ya. Nah, itu namanya itu OBE ya. Jadi apa? Outcome ataupun OBE itu adalah outcome based education. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita ingin menerapkan OBE di perkuliahan kita ini, maka hasil dari kajian kita terkait dengan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran itu kemudian kita jadikan satu produk, yaitu bisa book chapter ataupun juga artikel jurnal. Ya, artikel jurnal kita sudah siapkan. Nah, salah satunya ya minimal fahamlah, tahulah bagaimana cara menuliskan jurnal, ada pengalaman. Nah, seperti itu ya. Jadi beberapa sekalian, ya kita akan belajar bersama bagaimana submit, termasuk nanti saya sudah sempat share kemarin ya untuk link dari jurnal, terutama yang kami kelola di P3M STAI Sirojul Fala Bogor ini, yaitu di untuk Bakti Sifa, ya, kemudian ada Dakwatu Sifa, ada Edu Sifa, ada juga yang terbaru itu ada SIDFIS ya, Sifa International Journal on Fiqh and Islamic Social Studies. Saya rasa arahkan ke sana saja, nanti template-nya sudah ada. Saya pernah share juga. Baik. Nah, kembali ke pembelajaran kita ini, jadi karena pembelajaran itu berbasis outcome, maka tidak hanya ya ditekankan kepada UTS atau UAS ya. Bahkan kemarin ya mungkin
di awal-awal agak kurang aktif kita ya. Jadi UTS-nya itu adalah draft pembuatan mulai dari PowerPoint-nya sampai draft untuk artikel jurnalnya. Ya, materinya masing-masing kemarin kita sudah berikan. Ya, kalau belum paham nanti boleh ditanyakan, gitu ya, boleh ditanyakan. Dan saya inginnya, ya, ini agak sedikit challenging, ya. Saya inginnya itu adalah memang bukan hanya pembelajaran yang mengawang-awang gitu ya, tetapi down to earth gitu ya. Jadi ke bumi, membumi lah bahasanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jadi challenge pertama untuk ibu dan bapak sekalian ini per kelompok yaitu mendeskripsikan ya penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran di sekolah masing-masing, di sekolah ya Islam, ya di sekolah yang di sana ada pembelajaran khususnya PAI, ya baik itu di sekolah negeri, swasta ataupun swasta, gitu ya. Jadi ini down to earth-nya adalah datang langsung atau mungkin boleh sekolah sendiri, sekolah saudara, sekolah teman, sekolah tetangga, sekolah orang lain, ya. Jadi kita akan memberikan masing-masing challenge-nya, silakan ya. Sekolah sendiri juga boleh. Kemarin sudah ada Pak siapa ya, Pak Taufik Fathur Razak dengan Ibu Eti Mariati, ya kemudian juga ada Pak Cepi juga ya dengan Pak Kusma Gumarang dengan satu lagi mohon maaf nih ya namanya agak tersilap ini ya. Jadi mendeskripsikan tentang bagaimana penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran pada mata kuliah PAI Pendidikan Agama Islam di berbagai level sekolah. MI, MTS Alia, SD, SMP, SMA, SMK. Lebih spesifik lagi kalau agak kesulitan karena ini adalah mini riset boleh hanya satu kelas tertentu saja. Jadi mendeskripsikan ya tentang menjelaskan dalam bentuk tulisan tentang bagaimana penggunaan dari sumber belajarnya apa saja dan juga media pembelajaran. Nah, itu pertama. Kalau itu sudah lulus berarti S1-nya sudah lulus tuh ya. Kenapa? Kenapa harus lulus ya? Kenapa? Karena mendeskripsikan itu bukan hanya mendeskripsikan, tapi harus datanya itu harus apa? Harus sikoh kalau bahasa hadisnya itu ya, harus valid ya, harus betul-betul kredibel, bisa dipertanggungjawabkan sehingga harus ada observasi, tidak hanya satu kali, harus interview, wawancara bukan hanya ke satu orang ya, kemudian juga ada studi dokumennya gitu ya dari mungkin modul ataupun juga RPP. Ah itu melatih kita melakukan penelitian. Jadi penelitian itu bukan hanya satu dua kali gitu ya, tapi beberapa kali ya. Makanya kalau agak sulit ya udah sekolah sendiri aja atau sekolah tetangga atau sekolah yang dekat atau sekolah teman dan sebagainya itu bisa ya. Itu yang pertama, itu baru level KKNI level yang ke-6 yaitu sarjana. Nah, karena kita ini adalah level 8 master because all of you are the master ya. Karena Anda semua adalah calon master, mahasiswa master gitu ya. Maka harus mampu how to develop the learning resource and learning media ya, bagaimana mengembangkan dari sumber belajar dan media pembelajaran. Oke ya, seperti itu. Sehingga kemudian challenge-nya secara ringkas itu adalah ada dua. Yang pertama adalah mendeskripsikan penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas ya X ya dengan X itu bukan kelas alif lah ya, kelas X dengan sekolah tertentu itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara mengembangkannya ya. Jadi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya di mata pelajaran PAI di sekolah tertentu. Saya selalu katakan pengembangan itu mungkin hanya dari satu hal yang kecil gitu ya, tidak mesti harus teknologi dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena dalam teori pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran, salah satu yang perlu dipertimbangkan, penting dipertimbangkan itu adalah finance ya atau keuangan ya. Jadi ketika kita ingin mungkin mengembangkannya dengan teknologi sebagai tapi ternyata dari sisi keuangan kurang, dari sisi sarana prasarana juga kurang. Nah, gitu ya. Jadi nanti pengembangannya merujuk kepada teori-teori yang ada. Nah, kemudian ya karena dua ini agar terstruktur secara sistematis, ingat ya kuliah kita ini para kiai asatidzah ajengannya sudah hafal sebenarnya gitu ya, tapi mungkin ada perlu sentuhan sedikit yaitu adanya penelitian yang sifatnya itu apa, logis
kemudian sistematis dan empiris ya. Empiris itu berarti apa? Sesuai dengan kenyataan, bukan cenah gitu ya, bukan saurna, bukan katanya saja, tapi berbasis kepada data, based on data gitu ya. Bagaimana untuk mengetahui basis data? Ya tadi observasi nggak bisa satu kali. Kenapa? Apalagi kalau sekolah orang lain, kalau sekolah sendiri mungkin masih bisa gitu ya. Udah tahu nih hari-harinya memang begini, penggunanya memang begini gitu ya. Saya perlu adanya observasi, kemudian juga perlu juga nanti interview, wawancara dengan gurunya, guru PAI-nya. Nanti wawancara dengan kepala sekolahnya atau yayasannya. Oh, ini kan sebagian kepala sekolah ya sama yayasan ya. Sebagian kalau yayasan ya berarti langsung wawancara dengan diri sendiri saja ya. Wawancara dengan diri sendiri berarti muhasabah berarti gitu ya. Jadi ngelihat kita ingin mengembangkan begini tapi nggak bisa, ya nggak bisa berarti yang lain saja. Oke ya. Nah, jadi nanti dua ini, yang pertama adalah mendeskripsikan sumber belajar dan media pembelajaran PAI, yang kedua adalah mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam, kemudian disusun secara rasional dan sistematis. Ya, sistematis itu berarti apa? Kalau kita ingin membahas tentang misalnya tadi sumber belajar di madrasah, misalnya gitu, madrasah alif misalnya gitu ya, maka harus ada backgroundnya, harus ada latar belakangnya. Kenapa penting dilakukan penelitian pembahasan itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengambil data ya dari informasi-informasi yang ada. Itu nanti menggunakan metode penelitian. Kemudian teori untuk mengembangkannya itu pakai apa? Maka pakai teori pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Jadi kita belajar bersama terkait dengan bagaimana menuliskan sistematikanya. Saya rasa kemarin beberapa sudah tahu ya. Kalau mau diketikkan sebenarnya nanti boleh juga ya. Kayaknya mungkin saya akan ini ya, saya share screen kali ya. Saya share screen agar lebih jelas lagi untuk sistematika penulisannya nih sebelum nanti ada yang mau presentasi ya. Saya buatkan ini dulu deh. Saya tuliskan untuk penulisannya biar clear, biar jelas gitu ya. Oke, saya akan share di sini ya. Saya besarkan. Oke, ya mudah-mudahan sudah terlihat. Sebentar. Oh ini juga ujian yang kelas ini ya. Baik, bisa hapus saja. Jadi untuk ini saya akan tuliskan sistematika ya, sistematika penulisan ya artikel. Anggap saja langsung ke jurnal ilmiah ya. Ini mata kuliah ya, pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, ya. Nah, pertama adalah jangan lupa judul tulisan, ya, judul tulisannya jelas. Kedua adalah penulis, ya, penulis ini berarti satu, dua, tiga sesuai dengan kelompoknya. Kemudian jangan lupa di sini ada afiliasi. Wah, kalau afiliasi kayak kesannya itu afiliasi, kesannya itu agak sedikit ini ya, agak politis padahal bukan ya. Afiliasi ini maksudnya adalah tulis STAI Tirojul Falah Bogor, ya. Jadi afiliasi namanya memang. Oh, pakai Bogor ya, jangan lupa. Oke, kemudian nanti belajar nih buat abstrak ya. Kalau anak muda sekarang gampang ya, tinggal pakai istilahnya itu ChatGPT. Bisa boleh kalau saya boleh gitu ya. Kemudian nanti ada keywordnya, kata kuncinya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada baru ke yang A, pendahuluan. Ya, ada pendahuluannya. Pendahuluannya itu dia tadi sama dengan apa? Sama dengan background ya. Jadi background. Dan jangan lupa ya di sini itu kita letakkan di tarik sebelah sini, di sini ya pendahuluan ya pendahuluan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kerangka teori ya. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Jadi ini sambil belajar nih buat itu. Kemudian di sini hasil penelitian dan pembahasan ya. Kemudian yang ketiganya baru ke kesimpulan ya. Kemudian baru ke daftar pustaka. Oke, ya ke daftar pustaka. Nanti saya biasanya ditambahkan di sini biografi ya, biografi penulis masing-masing itu. Oke.
Nah, kemudian kita mulai dari sini. Abstrak ini nggak usah dipikirkan dulu ya. Abstrak itu nggak usah dipikirkan, tapi kurang lebihnya itu langsung kata-kata bisa penelitian ini atau ya penelitian ini bertujuan untuk ya mm, mengembangkan pertama mendeskripsikan dulu, mendeskripsikan dan mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran, ya mata pelajaran pendidikan, pendidikan maaf, pendidikan agama Islam di madrasah titik-titik. Nah, gitu ya. Kemudian sini metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus ya atau case study ya dengan pendekatan kualitatif. Nah, nggak apa-apa ya ini kalau belum nggak apa-apa ya. Kemudian data diperoleh melalui observasi langsung, kemudian ada wawancara mendalam dan studi dokumen ya. Dan setelah itu nanti kemudian hasil dari penelitian ini adalah ya oke di sini langsung keywordnya standarnya itu adalah ya apa ada sumber belajar ya media kemudian madrasah mana nih oke ya ini di apa namanya di abstrak kemudian pendahuluan ini isinya sebenarnya ya mengantarkan pembaca pada urgensi pembahasan ya pembahasan khususnya terkait dengan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI di madrasah atau sekolah titik ya yang disertai di bawah aja biar itu ya sertakan data empiris ya, data faktual maksudnya gitu ya. Dan nanti di akhirnya adalah nah, di sini berdasarkan pembahasan ya, berdasarkan pendahuluan maka pembahasan oke lanjut ya silakan. Nih, maka pembahasan mengenainya ini nih mengenai ya pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Oke. Nah, ini di madrasah itu penting untuk dibahas ya mengenai ini. Saya kopikan ya. Nah, penting untuk dibahas. Toh maka pembahasan apa tulisan ini bahkan ya bukan pembahasan ini akan ya membahas pembahasan ini adalah mengenai pembahasan ini adalah mengenai mengenai pengembangan. Oke. Nah, ini kerangka teorinya. Ini saya sebutkan dikit ya. Ini baru presentasi. Di sini tuliskan tentang teori-teori pengembangan sumber belajar dan media pengembangan. Ya, pengembangan. Ya. Nah, ini nanti sebenarnya kalau di penelitian itu boleh pilih satu saja, ya. Nah, di sini sebutkan itu apa? Satu teori saja, ya. Satu teori saja, satu teori saja. Oke. Nah, metode penelitian tadi hampir sama dengan yang ini, ya. Jadi di sini metode penelitiannya apa, ya? Metode penelitian tadi sudah ya, rata-rata itu adalah studi kasus. Oke, kemudian pendekatannya itu rata-rata kualitatif, ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya, dari pengumpulan data itu dengan tadi ya observasi, wawancara, dan studi dokumen. Oke ya. Nah, kemudian hasil pembahasan ini boleh tambah tentang
profil, profil madrasah sekilas saja, baru ke nomor satunya itu adalah apa ya, deskripsi, deskripsi penggunaan ya sumber dan media, kemudian strategi pengembangan. Oke ya, langsung ke kesimpulan, daftar pustaka, dan kesimpulannya dua saja. Kesimpulannya itu adalah ini, ya. Oke, halo, silakan lanjut. Oke, sebentar. Oke, baik, terima kasih. Pak Acep, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, lanjut. Daftar pustaka, kemudian biografi penulis. Nanti saya share, ini saya share, saya kirimkan di itu ya. Oke, baik, terima kasih. Wih, udah banyak ini ya. Ini agak ramai sedikit di kelas, tapi dikit lagi udah keluar sih, tenang aja. Ya, nah, baik, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih untuk yang baru hadir. Siapa nih? Ya, siap. Nanti kita langsung share, langsung sekarang nih. Ya, langsung tadi di grup. Oh, ke Pak, ini aja kan ya. Saya yang kebuka di laptop itu yang ini. Saya kirim ke Pak Acep aja ya. Ke Pak Acep sih. Si Kang Cepi. Jadi suka salah sih namanya sih Kang Cepi sini. Kang Cepi si Pak Acep ini ya. Panjangnya. Iya, sama aja Pak Dokter, tenang aja, tenang. Eh, Oke, Lanjut Pak Dokter. oke, lanjut. Hari ini siapa yang presentasi? Saya sudah kirim ke Kang Cepi itu, Pak Acep ya, Acep Yuda. Sudah kirim. Nanti boleh share langsung di grup ya. Untuk yang tadi saya ketik tuh. Baik, terima kasih. Ya, itu jadi, nah nanti mekanismenya itu, saya inginnya itu ya minimal tuh dua kali. Jadi di UAS itu adalah sudah perbaikan. Makanya kayak kemarin itu ada yang di print satu kali, modal satu kali, setelah itu dikasih ke saya, kemudian ya bisa perwakilan, kemudian diperbaiki, kemudian nanti perbaikan lagi sampai akhirnya itu adalah menjadi UAS. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup jelas nih. Jadi saya inginnya kenapa? Karena tadi ya, jadi outcome based education. Jadi bukan hanya kita selesai ngan jiping ya, ngaji bareng nguping lain jiping ya banyak. Namanya kuping berarti ya, kuliah ngan nguping gitunya Pak Acep ya. Oke, terima kasih. Di sini ada koordinator kelasnya Pak Muhammad Taufik Fathur Razak. Terima kasih ada Pak Herdi Hendrawan juga ya sudah hadir. Jadi hari ini kita mau challenge ya, bukan hari ini ya. Jadi mata kuliah kita ini jadi mendeskripsikan fokus kepada sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, karena ini sudah S2, jadi dianggap sudah paham teori-teori tentang sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga kemudian bagaimana how to develop the resource learning and media, bagaimana mengembangkannya. Tentu saja harus baca dulu teori-teori tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Di beberapa YouTube saya juga sudah ada tentang teori-teori sumber belajar dan media pembelajaran. Baik, nah kita lanjutkan. Koordinator siapa ya Pak Taufik? Siapa hari ini yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 89 atau 910 nih? Ada yang sudah siap? Ya, apakah suara saya terdengar? Dengar ya. Oke, terlihat. Kang Acep sudah ready? Mana suaranya nih? Gak kedengeran ya? Mohon maaf nih, saya masih di kelas sampai jam dikit lagi keluar sih. Ini hanya ya sekitar 10 menit lagi. Sudah saya set di... Oh iya, betul. Oke, terima kasih. Saya nanti manggilnya apa sih ya? Kang Acep, Kang Cepi, atau Pak Ustadz Acep gitu ya. Atau Bos Yudi gitu ya. Ah, Enaknya gimana nih? bisa aja Pak Dokter. Mana suaranya nih?
Oke, baik. Nah, ini kan udah banyak nih ya. Ada 17, berarti 16 orang sudah hadir. Ya, jadi di mata kuliah ini saya harapkan semuanya bisa aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama gitu ya. Artinya kita ada pengalaman, ada learning experience. Ya, namanya itu learning experience, pengalaman belajar. Ya, jadi pengalaman belajarnya bertingkat-tingkat ya. Mulai dari, oh iya kemarin sama Pak Dr. Misna nih kuliah gitu, Jumat-Jumat gitu orang pada santai gitu ya, ini sama kuliah tenang ada orang mah bari gogoleran we gitu kan. Nah itu berarti termasuk juga mindset kita ya, mindset kita walaupun mungkin ini kan sebagian kiai ustadz gitu ya, jadi sibuk tapi ya, di tengah kesibukan lah kita belajar bersama dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke ya, sebelum dilanjut ada yang mau presentasi atau yang mau bertanya dipersilahkan, kalau suara saya terdengar juga nih ya. Kita tunggu, nanti saya akan pindah ke ruangan ya, insya Allah nggak ramai lagi. Ya, nanti sebelum penjelaskan, sambil menjelaskan nih. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Bu Eti, silahkan mangga. Eh, Kumaha. mau tanya yang barusan dikirim, Ya, silahkan. ya itu yang nanti akan menjadi bahan jurnal ilmiah gitu ya. Itu bisa disebut instrumen atau memang ya sistematisnya seperti itu begitu. Oke, terima kasih Bu Eti ya. Jadi kalau untuk sistematika, ya sistematika, oh saya sharekan juga ke Pak Cep ini untuk namanya itu template-nya gitu ya. Hmm. Template itu adalah ya template ya, artinya itu pattern untuk Oke, menulis. Ya. Jadi ya standar ya, untuk penulisannya seperti ini gitu ya. baik Nah, baik. jadi pada dasarnya semuanya sama gitu ya, hanya ada beberapa perbedaan nanti dari sisi urutannya saja, walaupun rata-rata tuh hampir semuanya itu sama ya, hampir semua itu sama. Sebentar, saya akan buat template-nya. Nah, saya akan sharekan juga template-nya ya, template untuk template artikel yang sama ya, yang partisipa juga sama. Oke, silakan Pak Cepi boleh di-share di grup ya. Oke, baik. Sudah Izin Pak Dokter. dalam 2-3 menit saya pindah lokasi ya. Ini dari kelas ke ruangan biar nanti lebih nyaman ya sebentar ya. Izin semuanya sambil disiapkan yang mau presentasi ya. Nggak kedengeran Pak Dokter.
Ayo, lanjut aja tengah jam. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Cepi, Pak Kiai. Aduh, mohon maaf sekali nih ya. Ini sambil ngajar soalnya tadi. Ini UAS terakhir gitu. Jadi ke depan sih insya Allah nggak ada gangguan ya. Baik, terima kasih Kang Cepi. Gimana kabarnya? Lanjut. Saya udah ada di ruangan and we can continue our subject today. Kita sapa-sapa dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu. Ya, terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Hafid ya, sudah siap kayaknya nih memang ya. Terima kasih, silakan siapa yang